Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan tentunya kita berharap dengan itu semua Allah menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berselawat kepada Nabi dan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita. Ini kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, kitab yang berisi tentang pengagungan terhadap ilmu. Ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kitab yang berisi tentang gambaran orang-orang yang mengagungkan ilmu. Ada 20 makkit yang apabila kita bisa mengamalkan semuanya maka kita termasuk orang-orang yang mengagungkan ilmu. Maka kita sudah memasuki pembahasan yang ke-11, ya, Al-Hadi Asyar, ya, makkit yang ke-11. Apa itu? Siyanatul ilmi amma yashin, ya, menjaga ilmu dari sesuatu yang menodainya atau menghinanya, ya. Jadi menghinanya itu menodainya, gitu ya. Sesuatu yang akhirnya membuat ilmu itu tampak, ya, tidak berarti, ya. Tidak berarti. Maka kita harus menjaga. Bahasanya jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang dikenal sebagai penuntut ilmu justru kita menjadikan ilmu itu tidak bernilai di hadapan orang-orang. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak menjaga hal-hal, ya, hal-hal yang dapat membuat ilmu itu selalu tampak mulia, ya. Mimma yukhaliful muru'ah wa yahrimuha,
dan sesuatu yang bertentangan dengan muru'ah, integritas, ya, kepribadian kita, ya, wa yakhrimuha, dan yang merusaknya, ya. Jadi ilmu itu mulia, ikhwah, ya. Maka jangan pernah kita merusak muru'ah diri kita. Seperti apa? Merusak akhlak kita, merusak adab kita, ya. Kalau akhlak kita rusak, adab kita buruk, ya, sementara kita ini di mata orang-orang, di mata keluarga kita adalah seorang penuntut ilmu, seorang yang sudah hijrah, tapi karena adab dan akhlak kita buruk di tengah keluarga kita, di tengah kehidupan sosial bermasyarakat kita, maka masyarakat akan melihat sama saja, tidak ada manfaat ilmu bagi dirinya. Ya sudah, kayak kita nih be, Islam biasa-biasa be, ya. Gara-gara kita yang berilmu ini justru menodainya, karena kita tidak memiliki akhlak dan adab yang baik. Maka akhlak dan adab yang baik ini adalah bentuk, ya, penjagaan kita terhadap ilmu, bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, ya. Maka selalu sampaikan bahwa ketika kita menjadi seorang muslim, yang kita jaga itu bukan hanya kehormatan diri kita di hadapan orang lain, tapi yang kita jaga adalah kehormatan Islam itu sendiri. Bagaimana ketika kita bermuamalah dengan orang lain, ya, bahkan kepada orang-orang kafir. Jangan sampai gara-gara ada masalah dari sisi akhlak kita, dari sisi adab kita, orang akan menghinakan agama kita, dan orang akan meremehkan ilmu kita, ilmu yang kita miliki. Maka penting bagi kita kemudian menjaga tadi muru'ah, ya. Muru'ah di sini adalah menjaga kepribadian kita. Apa itu? Akhlak dan adab kita harus diperhatikan, ya. Kemudian menjaga wibawa diri kita, ya. Tidak mungkin seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ustadz, ya, joget-joget di TikTok. Ada nggak yang kayak gitu? Tidak mungkin. Seorang penuntut ilmu, seorang akhwat, ya, ustadz joget-joget di TikTok, ada nggak? Ada. Melintas di TikTok, ya. Punya TikTok ustadz, punya. Tapi memang gak ada manfaatnya. Punya TikTok gara-gara ada seorang syekh kibarul ulama di Saudi, itu memang isi TikToknya tuh ilmu semua, tapi bahasa Arab, ya. Memang objek dakwah dia tuh karena pemuda-pemuda Saudi saat ini menggandrungi TikTok juga, jadi dalam rangka mengimbangi. Walau ternyata mudaratnya lebih banyak juga sih. Gak bisa. Karena dalam waktu itu buat karena pertama kali buat akun sosmed itu Instagram, di luar FB dan Twitter. Karena buat Instagram, kemudian lama tidak Ana pakai. Ana pakai lagi ketika Ana mengajar di sebuah sekolah Islam, ya, tingkat SMP sampai SMA SMK-nya, ya. Karena anak-anak itu ketika nanya, ada IG dah? Ayah, ada IG dah? Ada, kasih IG. Nah, di follow semua kan. Jadi kalau antum nge-follow IG Ana, ada yang Ana follow back perempuan, nah itu murid Ana itu. Karena diminta follow back lah ayah, katanya kan. Follow back lah, ya. Makin kesini ternyata malah Instagramnya tersibgoh sama TikTok. Ada aplikasi Reel namanya, yang 11-12 dengan TikTok. Astagfirullah. Jadi memang gak aman. Nah, tinggal kemudian kitanya. Jadi sosial media ini depend on, ya, tergantung orangnya. Nah, makanya kita harus kuatkan iman kita, perbanyak ilmu kita supaya kita tidak tersibuk oleh mereka, ya. Ya gimana ustadznya TikTokan, ya jamaahnya TikTokan juga lah, joget-joget pula sama istrinya, kan tidak lucu. Apalagi kita seorang alim, seorang ustadz. Kalau ustadz salah satu langkah, maka murid salah 1000 langkah. Kalau pepatah bahasa Indonesia apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya. Nah ini
pentingnya kita menjaga muru'ah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga ilmu tadi. Ya, dalam rangka menjaga ilmu. Jadi menjaga ilmu ya adalah dengan cara kita menjaga akhlak kita, menjaga adab kita, kemudian menjaga kehormatan diri kita. Ya. Apa dikatakan Syekh di sini? Man lam yasunil ilma lam yasunhu al-ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga kehormatan ilmu di sini, ya, lam yasunhu al-ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Apa dampak dari ilmu yang menjaga kita dengan ilmu yang tidak menjaga kita? Ciri ilmu yang menjaga kita istiqomah di dalam beramal saleh. Ketika ilmu tidak lagi menjaga kita, maka kita terus berada di dalam jurang kefuturan. Bila ilmu menjaga kita, maka kita tahu kita sedang futur. Sedangkan ketika ilmu tidak menjaga kita, kita menikmati kefuturan tersebut dan makin tenggelam dalam kefuturan. Maka jangan sampai kemudian kita tidak menjaga ilmu ini. Jangan sampai kemudian kita tidak memuliakan ilmu ini. Ya. Maka ilmu harus kita muliakan, ilmu harus kita jaga agar ilmu memuliakan dan menjaga diri kita. Ini harus kita catat, penting buat kita. Kama qala Asy-Syafi'i, sebagaimana berkata Imam Asy-Syafi'i, wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilmi falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalah fatuqdi bihi al halu ila zawal ismi al ilmi anhu. Barang siapa yang merusak kehormatannya dengan cara menjerumuskan dirinya fima yashinu, ya, di dalam sesuatu yang menghinakan dirinya, faqad istakhaffa bil ilmi, maka berarti ia telah menghinakan ilmu. Maka antum sebagai seorang penuntut ilmu di kampung sudah dikenal sebagai seorang penuntut ilmu yang ikhwan, udah nggak ada lagi nongkrong-nongkrong di lapo tua, di warung-warung orang yang sedang main gaplek, ya, nggak ada lagi. Nongkrong dengan teman-teman yang jelas di depannya itu terhidang minuman khamar. Ana mendakwahi ustadz, dakwah juga butuh momen, butuh waktu yang tepat. Mendakwahi orang mabuk, ya tidak mempan. Ya, yang waras saja, yang normal saja bisa tidak mempan, apalagi yang mabuk. Begitu juga yang muslimah. Gak ada lagi tabarruj. Ya. Sudah bercadar, sudah berniqab. Ya sudahlah. Benar-benar berhijab itu total. Ya. Jangan sampai di sosmed terbuka lebar. Apa itu? Ya full body, mutar-mutar badan, ya kan? Goyang-goyang, ya. Itu artinya apa? Ya. Kita sudah, ya, akhalla bil muru'ah. Kita sudah merusak kehormatan diri kita, yang sama saja kita merusak kehormatan ilmu. Ini katanya sudah ngaji, ya, tapi joget-joget juga di TikTok. Misalnya ini yang untuk yang muslimah, ya, ana harus angkat ini agar berhenti. Dan tugas kita sekali lagi hanya menyampaikan, ya. Sekali lagi, ketika kita menjatuhkan diri kita ke dalam hal yang merusak muru'ah, kehormatan diri kita, sementara orang-orang mengenal kita adalah orang yang hijrah, kita adalah seorang penuntut ilmu, ya, bila kita lakukan hal demikian, kita sama saja dengan faqad istakhaffa bil ilmi, maka sama saja kita telah menghinakan ilmu. Ya.
falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalah. Dan dia bukanlah orang yang termasuk ya yang mengagungkan ilmu, wa waqa'a fil batalah, akan tetapi ia telah al-batalah, ya, membatalkan ilmu, atau bahasanya di sini merusak ilmu, menodai ilmu. Ya. Coba kita kawan-kawan, ketika kita misalnya, saya tanya deh ya, mudah-mudahan di sini ya, mungkin kita tanya teman-teman kita yang joget-joget itu TikTok itu, apa sih maksudnya? Ya, apa yang dicari gitu? Apa yang dicari? Dokumentasi, ya foto-foto saja sudah cukup gitu loh. Goyang-goyang apa? Mending disimpan di folder pribadi, di laptop, di HP, bisa nonton. Ya, istri wanita boleh kok joget-joget, jumpalitan boleh, ya. Mau joget macam apa, ya. Dan joget yang biasa sampai yang menggoda boleh. Tolong jangan dipotong, ya. Tapi di hadapan suaminya, ya. Agar apa? Agar suaminya tidak mencari wanita lain yang berjoget-joget. Karena apa? Istrinya lebih hebat, ya. Istrinya lebih hebat, ya. Jangan sampai kita lakukan hal demikian. Berarti kita bukan termasuk orang yang mengagungkan ilmu, justru kita merendahkan ilmu tadi. Fatuf dibihi alhalu ila zawal ismil ilmi anhu, maka hilang sudah darinya ilmu, ya, dan ciri, ya, orang yang diberi ilmu atas dirinya. Ya, artinya apa? Nggak ada bedanya kita dengan yang awam, nggak ada bedanya kita dengan yang belum ngaji, karena sama saja, ya, karena sama saja, ya. Misalnya apa? Santri penuntut ilmu pergi ke rental PS, ya, pergi ke rental PS, itu merusak muru'ah, ya, merusak muru'ah. Apakah salah berhibur Ustaz? Tidak salah, cuman cara berhiburnya seorang penuntut ilmu itu beda dengan yang belum menuntut ilmu, ya, beda dengan yang belum menuntut ilmu. Nah, ini paling penting. Ini adalah bentuk penjagaan terhadap ilmu. Jadi benar-benar perbuatan kita itu disorot oleh orang. Nah, sebelum kita disorot oleh orang, kita sorot diri kita sendiri. Sebagaimana tujuan kita mengaji ini adalah, tujuan kita menuntut ilmu ini adalah untuk memiliki cermin. Ya. Cermin itu fungsinya untuk apa? Untuk melihat diri sendiri. Ada orang bercermin untuk melihat orang lain? Tidak. Ketika kita berdiri di cermin, yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Kita kurangnya di sini. Wah, rambutnya kurang rapih nih. Wah, baju miring nih, kancingnya salah nih. Ya. Nah, begitulah ngaji. Nah, ilmu ini untuk kita amalkan. Ya, ilmu yang kita dapatkan untuk mengevaluasi diri kita. Ya. Dan mengaji bukan untuk meraih kaca pembesar. Apa fungsi kaca pembesar? Apa? Melihat hal yang kecil menjadi besar. Misalnya apa? Melihat kesalahan orang lain. Bahasa pepatahnya apa sih? Gajah di pelupuk mata tidak nampak, tungau di seberang lautan nampak. Tungau apa sih bahasa Indonesianya? Kutu, ya. Kutu di seberang samudra nampak. Maka ngaji ini untuk cermin, sehingga akhirnya kita bagaimana mengoreksi diri kita sendiri terus, ya, mengoreksi diri kita sendiri terus, sehingga terdorong diri kita untuk menjaga
diri kita, dan buah dari menjaga diri adalah, tanda menjaga diri adalah kita berarti menjaga ilmu dari segala bentuk kerusakan, dari segala bentuk yang menodai ilmu tersebut. Qala Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, la yakunu al-battalu minal hukama, orang yang merusak, rusak kehormatannya, tidak mungkin menjadi hakim, hukama atau ulama, tidak akan, tidak akan pernah bisa. Orang yang sudah merusak kehormatannya, gak mungkin lah duduk di kafe, ngobrol-ngobrol, nongkrong, duduk tempat orang main gaple, terus tiba-tiba jadi ulama, gak akan ngambil orang ilmu dari orang yang demikian. Lari, bagaimana mau menasehati orang, bagaimana memutuskan suatu hukuman, sementara dia sendiri tidak paham bahwa tempat dia duduk itu adalah perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Ini catat, la yakunu al-battalu minal hukama, tidak orang yang rusak, tidak akan menjadi orang-orang yang rusak bagian daripada ulama. Itu bahasa kalau perkatanya, kalau bahasa Indonesianya orang-orang yang sudah rusak kehormatannya tidak akan pernah bisa menjadi ulama, atau orang yang bijak, orang yang memberi nasihat kepada orang tua, kepada orang lain. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, sekali lagi inti dari muru'ah ini apa? Adab dan akhlak, sopan, santun, etika. Inilah inti dari muru'ah, menjaga kehormatan ilmu, menjaga kehormatan ilmu, kama qala Ibnu Taimiyah al-jaddu fil muharrar, sebagaimana dikatakan kakeknya dari Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah ini punya kakeknya juga ulama. Wa tabi'ahu hafiduhu fi ba'di fatawih, dan diikuti oleh cucunya di sebagian fatwa-fatwanya. Siapa cucunya? Ibnu Taimiyah. Isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Lakukanlah apa yang yujammiluhu wa yuzanihu wa yazinuhu, mempercantik atau menghiasi ilmu. Lakukan apa saja selagi itu membuat ilmu itu tampak cantik atau tampak indah, yujammiluhu wa yazinuhu, zain ini hiasan, hiasan. Jadi kita harus melakukan apapun yang dapat membuat ilmu itu nampak cantik, nampak bagus di mata manusia, di mata manusia. Tunjukkanlah kita seorang penuntut ilmu apa yang harus kita lakukan, tadi kita mengedepankan akhlak, adab, sopan, santun, dan etika. Inilah hal-hal yang akhirnya menampakkan, menunjukkan bahwa ilmu itu memang indah. Ilmu itu memang indah. Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu, dan meninggalkan apapun yang dapat yudannisuhu wa yashinuhu, yang dapat mengotorinya dan menodainya. Tadi sudah sampaikan, apa-apa saja yang dapat mengotori itu tinggalkan. Jangan lagi kita kerjakan. Jangan lagi kita kerjakan. Yang laki-laki nongkrong, dengan teman-temannya para perokok semua, kemudian main di rental PS, karaokean, penuntut ilmu kan memenuhi undangan muslim itu baik Ustaz, wajib Ustaz. Nah, sudah disampaikan kemarin, undangan yang bagaimana,
yang harus kita penuhi di sini atau bukan ya? Di kajian malam Sabtu dah ya, undangan yang harus kita penuhi itu undangan yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ikhtilat di dalamnya ya. Tidak ada, ya tahu sendiri kan karaokean ngapain di dalamnya ya, ada apa di dalamnya ya, dan fitnah di luar apa sih tempat karaoke itu. Nah, kita harus tinggalkan itu ya. Yang perempuan ya, stop melakukan tabarruj ya, karena laki-laki yang taat, yang baik agamanya ya, dia hanya akan melihat agama si wanita tadi. Karena laki-laki yang baik, yang taat, yang bagus agamanya, dia bukan hanya sekadar mencari istri, tapi dia juga mencari madrasah bagi anaknya. Dan ini juga buat antum. Kalau antum hanya terpesona pada kulit ya, pada paras, itu bisa berubah semua. Antum akan keteteran ya, kalau hanya mengejar hal-hal yang sifatnya fisik dan duniawi lah pokoknya, antum akan keteteran. Ketika antum yang antum lihat adalah kualitas pribadinya, kualitas agamanya, maka ini keberuntungan buat kita. Wallahi, keberuntungan buat kita ketika kita menikahi seorang wanita yang baik agamanya. Wallahi ya, wallahi ya. Anda berulang-ulang menyebutkan wallahi karena itu udah merasakan sendiri bagaimana memiliki seorang istri yang baik agamanya ya, yang baik agamanya. Taib. Sehingga sama-sama ya menjadi pribadi yang mencintai ilmu. Maka ini yang harus dilakukan oleh para wanita ya, sebagai seorang thalabul ilmi ya, sebagai seorang thalibah ya, sebagai seorang thalibah yang dilakukan oleh seorang wanita adalah berhenti melakukan tabarruj ya. Karena apa? Kalau dikhawatirkan ya, buah pandang laki-laki itu justru mendatangkan dosa, dijadikan fantasi. Ini ya untuk wanita yang masih suka tabarruj gitu ya, dijadikan fantasi ya untuk laki-laki. Atau kalau dilihat dengan teman sesama perempuan satu, dia bisa kena ain. Kena ain itu datang dalam dua jalan, hasad dan pujian ya. Ain datang dari dua jalan. Orang hasad dengan kita ya karena kita cantik misalnya ya, terus orang memuji kita tanpa mengucapkan masya Allah, tabarakallah. Jadi memang nggak ada untungnya juga ya. Ini untuk para muslim karena buah pandang laki-laki dan buah pandang perempuan itu berbeda ya. Itu ya, bagi perempuan, bagi seorang thalibah, bila ingin dia menjaga ilmu. Kemudian Fila li Abi Muhammad Sufyan bin Uyainah ya. Dikatakan kepada Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, qad istambatta minal Qur'ani kulli syai' fa aina al-muru'ata fih. Jadi Sufyan bin Uyainah ini ya, Sufyan bin Uyainah ini adalah seseorang yang pandai di dalam beristimbat, mengambil sebuah hukum di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka kemudian beliau ditanya oleh seseorang ya, fa aina al-muru'ata fih ya, qad istambatta minal Qur'ani kulli syai' fa aina al-muru'ata fih. Sesungguhnya engkau ini pandai mengambil, pandai beristimbat tentang sesuatu dari Al-Quran ya, fa aina al-muru'ata fih,
Maka di mana ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang muru'ah, tentang menjaga integritas diri, kepribadian, akhlak, adab, sopan santun, etika? Di mana? Qala, kemudian fi qaulihi ta'ala khudhil afwa khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf, wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Nah, Masya Allah, ya. Jadi seorang penuntut ilmu, ya, untuk menjaga dan memuliakan ilmu, dia harus menjadi pribadi yang pemaaf. Harus menjadi pribadi yang pemaaf. Di fitnah, di ghibah, kita cukup bantah apa adanya saja. Cukup luruskan, klarifikasi apa adanya, tanpa harus membalas. Karena apa? Fitnah dan ghibah itu hanya pahit di dunia, tapi manis di akhirat. Ya, orang yang memfitnah kita, lalu dia bicara kemana-mana, ke fulan, ke alan, lalu alan dan fulan menyebarkan lagi ke sana kemari. Nah, selama itu belum terangkat fitnah tersebut, ya, itu akan menjadi, ya, hutang mereka di akhirat kepada kita yang menjadi korban fitnah mereka. Ya, selagi mereka belum mendapatkan penghalalan dari diri kita, meminta maaf, maka ketika mereka semua minta maaf, maka sebagai orang yang mengagungkan ilmu, ya, maka kita berilah mereka maaf, ya, karena kita juga banyak dosa, ya, karena kita juga banyak dosa, ya. Begitu juga ghibah, ya, maka jangan pernah kita balas, ya, kita maafkan, kita maafkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan orang-orang yang dizolimi itu berhak untuk tidak memberi maaf. Perhatikan, orang-orang yang dizolimi itu berhak untuk tidak memberi maaf. Ya, apa tujuan ulama berpendapat demikian? Ya, agar kita tidak bermudah-mudahan dalam menzolimi orang. Ya, mentang-mentang wajib memaafkan, terus kita seenak hati menzolimi orang, memfitnah orang, menghibah orang. Terus kita ngomong, kalau dia beriman dia pasti maafin aku. Oh, nggak bisa gitu. Tidak bisa begitu. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Kalau kita tidak bertaubat, ya, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham nih? Paham? Jadi kita memang berhak untuk tidak memaafkan orang yang menzolimi kita. Kita berhak. Tapi dalam rangka menjaga muru'ah, menjaga kehormatan ilmu, maka khudhil afwa, jadilah pemaaf. Dan janganlah menjadi orang yang bermudah-mudahan menzolimi manusia, apalagi menzolimi sesama muslim. Setiap orang yang keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah, maka haram darahnya untuk kita tumpahkan, ya, untuk kita zalimi. Maka haram hartanya untuk kita ambil tanpa hak. Seperti misalnya kita berhutang, tapi kita niat nggak mau bayar, karena kita tahu dia ini orang baik. Nah, ini kita zalim, ya. Kalau kita berhutang niat yang nggak mau bayar, kita dibangkitkan kelak di hari kiamat sebagai seorang pencuri, ya, pencuri. Begitu juga kehormatan yang haram kita rusak. Kawan-kawan dirahmati Allah, ketika kita, perhatikan, ketika kita tidak senang dengan seseorang, itu manusiawi, ya, karena menilai seseorang itu sifatnya subjektif, jarang sekali objektif, berat.
Karena objektif nih artinya sikap adil, bersikap adil. Dan sikap adil ini adalah cerminan takwa. Makanya kalau antum lihat banyak orang yang tidak mampu berbuat adil dalam bersikap, ya karena memang adil itu cerminan takwa. Berarti bermasalah di dalam ketakwaan kepada Allah. Kita manusiawi, tidak suka sama seseorang, tapi akan menjadi syaitoni kalau kita menghasut orang untuk tidak suka pada orang yang tidak kita sukai. Catat. Gak suka sama orang tuh manusiawi. Tapi kalau kemudian kita mengajak orang, mempengaruhi orang untuk tidak menyukai seseorang, ya, yang berangkat dari sentimen pribadi kita, maka ini syaitani. Bisikan dari syaitan yang sudah menjamur, mengakar di sudurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, kita harus hati-hati di sini. Kita harus hati-hati. Jadi jadilah pemaaf. Ya. Wa'mur bil 'urf. Kemudian ajak manusia pada kebaikan. Nah, prinsip seorang penuntut ilmu ini adalah ya, memiliki semangat untuk mengajak orang pada kebaikan dan mengajaknya dengan cara yang baik. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa. La ikraha fid din. Kalaulah memasuki agama Islam ini harus dengan paksaan, wajib dengan paksaan, mudah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaksa paman yang paling dia cintai, yakni Abu Thalib, untuk masuk Islam. Mudah tidak? Mudah. Tapi ternyata tidak. Karena ada hak prerogatif Allah yang namanya hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan dek berhijab, dek pakailah celana panjang, dek pakailah baju agak longgar dikit, dek begini, kak, mbak, bu, yu, ya, sampaikan dengan ikhlas, ya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita doakan dia. Bukan kita mengkel. Kalau kita nasihati orang kemudian tidak diterima, lalu kita mengkel, nggak ikhlas kita berarti. Tahu mengkel? Iya. Bahasa apa mengkel sih? Mangkel. Kalau mengkel itu dongkol ya. Dongkol ya. Mengkel itu mangga ya, mengkel. Ya. Dongkol, mangkel ya. Ya. Kalau kita nasihat orang enggak diterima, mangkel kita, dongkol kita, enggak, berarti kita kurang ikhlas di dalam menasihatinya. Seharusnya menasihati tadi dapat pahala, menjadi gagal dapat pahala. Karena apa? Enggak ikhlas. Kita pengen pokoknya kalau aku nasihatin kau harus terima. Enggak bisa gitu. Ya, maka sebelum menasihati baca bismillah, minta tolong Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ya. Ketika ingin menasihati siapa? Fir'aun. Ya. Ada enggak pemimpin yang lebih sadis dari Fir'aun di zaman ini? Tidak ada. Tapi apa perintah Allah kepada Musa alaihi salatu wasalam? Qaulan layyinan. Bukan karima, tapi layyin. Layyin itu apa? Lembut. Dalam ilmu tahsin, ilmu tajwid ada namanya sifatul huruf yang layyin atau mad layyin. Ya. Lembut dia. Nasihati dengan lembut. Fir'aun. Ya. Dan tidak ada hinaan sedikit pun Nabi Musa alaihi salatu wassalam terhadap Fir'aun ketika menasihati Fir'aun. Enggak ada menghina sama sekali, enggak ada. Ya. Ini di zaman sekarang apa? Dikenal sebagai seorang ustadz, dikenal sebagai seorang alim, ulama, tapi
selalu mencela sampai sak fisik-fisiknya. Sementara laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Kita boleh tidak senang, kita boleh tidak setuju, tapi tetap ketika kita ingin mengutarakan ketidaksetujuan kita, pilihlah perkataan-perkataan yang layyin, yang sadidan, yang kariman, yang ma'rufan. Bukan sebaliknya, qaulan syadidan. Nah, beda kan? Syadid dengan sadid. Ya. Masih ada yang belum bisa membedakan shin dengan sin? Hati-hati kalau ngaji. Bahaya. Ya. Inna adzabi la syadid, dibacanya inna adzabi la sadid. Sesungguhnya azabku, azab Allah itu sangat lembut. Sementara kalimatnya la syadid, azabku sangat keras, sangat pedih. Ya. Baik, jadi kembali. Ciri orang yang mengagungkan ilmu, yang menjaga ilmu adalah senantiasa mengajak orang kepada kebaikan. Dan kita ini ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum sudah mendapat stempel dari Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Umat terbaik. Ya. Sebagai apa? Umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita udah dapat stempel nih dari Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai umat terbaik. Ya. Sebagai umat terbaik. Ya. Pertama, umat terbaik karena kita yang pertama menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa mengajak manusia kepada jalan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari segala bentuk kemungkaran. Maka tidak cukup kita hanya menjadi seorang hamba yang beriman secara personal, nafsi-nafsi. Inilah semangat yang dulu ana miliki awal keluar dari pesantren dulu. Ana tidak mau berdakwah. Ana ingin fokus pada dunia lain. Ya. Dunia yang menurut ana menjanjikan saat itu. Karena ana memang punya skill di situ. Punya passion di situ. Ya. Enggak peduli istilah nafsi. Dalil yang ana pakai dulu apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dulu semangat ana yang pegang. Semangat yang ana pegang. Oh ya sudah, yang penting aku nanti jago diri aku, yang penting aku sholat, yang penting aku ngaji, aku bisa nanti didik istri aku, bisa didik anak aku. Aku mau, cita-citaku mau jadi ini. Ya. Karena suara aku bagus. Mau tahu jadi apa itu? Hah? Jadi penyanyi. Ya. Kalau banyak teman-teman yang juara-juara MTQ ikut jadi penyanyi. Dan dia juara 1. Dulu tuh namanya KDI, Kontes Dangdut Indonesia. Edisi pertama yang juara Gita. Juara 2-nya Nasar. Ya. Nah, Gita itu seorang juara MTQ tingkat Provinsi Banten. Ya. Itu dulu cita-cita yang astagfirullah. Ya, tapi setelah sampai ilmu, ya, ketemu dengan Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, makanya baca Al-Qur'an jangan potong-potong. Dan butuh penjelasan. Ya. Memang kita harqu anfusakum, benar, kita harus menjaga diri kita, tapi selain menjaga diri kita sebagai seorang yang memiliki muru'ah,
ingin menjaga ilmu, memiliki ilmu, maka wajib baginya kemudian untuk menyeru manusia kepada perkara yang ma'ruf. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu manusia terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, lalu kemudian ta'muruna bil ma'ruf. Kamu ajak mereka kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Kamu cegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Tentunya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tentunya dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Bukan dengan menghinakan, bukan dengan menghardik. Harus dengan qaulan layyinan, qaulan sadidan, qaulan kariman, qaulan ma'rufan. Ya. Harus dengan itu. Dan tidak melakukan pemaksaan. Kalau kita memaksa, kalau kita kasar, kalau kita menghinakan di dalam nasihat, ujungnya apa? Nasihat itu mental. Malah ini nasihati balik menghina kita. Percuma be kau menuntut ilmu, percuma be kau begini, caro kau kayak gitu. Tidak ada bedanya kau dengan orang yang belum ngaji. Nah, akhirnya orang yang kita nasihati malah berucap demikian. Malah justru menghinakan ilmu. Gara-gara siapa? Gara-gara kita salah dalam mempraktekkan ilmu tadi. Apa yang harus kita perhatikan? Qaulan layyinan, qaulan sadidan, qaulan kariman, qaulan ma'rufan. 4 ini harus kita amalkan. Ya. Jadi umat terbaik dia bukan hanya beriman untuk dirinya sendiri. Beriman dewe gitu nah, soleh dewe. Ya. Umat terbaik itu selain dia beriman kepada Allah, dia juga mengajak orang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wa'arid 'anil jahilin. Orang yang menjaga muru'ah ilmu, kehormatan ilmu adalah wa'arid 'anil jahilin. Dia berpaling dari orang-orang yang jahil. Jahil di sini bukan jahil karena dia bodoh. Jahil di sini bodohnya itu bodoh karena nggak mau belajar. Ya, bodohnya karena dia meremehkan ilmu. Jadi uzur bil jahl. Ya, orang bodoh itu punya uzur. Ada bodoh karena memang belum sampai ilmu kepadanya, dan ada bodoh ya karena dia jahil, karena dia menolak kebenaran. Orang yang bodoh karena dia menolak kebenaran, sumber informasi majelis ilmu nampak terbaca sama dia, tapi dia berpaling dengan berbagai macam alasan yang dia bangun. Ingat, kita bisa membangun ribuan alasan, kita bisa berakrobatik dialektik membangun alasan sehingga masuk akal, lalu manusia menerima alasan kita. Tapi ingat, ada Allah yang tahu, ya. Fastahi, ya, maka malulah, ya, billah, dengan Allah. Fastahi ila nazarillah, maka malulah dengan pandangan Allah. Yang yanzuru ila qulubikum, yang Allah itu mampu melihat ke dalam hati kita. Kita bisa beralasan ini itu untuk tidak hadir ke majelis ilmu. Ya, tapi Allah tahu. Kita malas, dan ini tergolong orang-orang yang mu'rid. Ya, orang-orang yang mu'rid ini, orang-orang yang berpaling dari ilmu ini dibangkitkan kelak di dalam keadaan buta. Ya. Kenapa? Surah apa itu kemarin? Surah Toha 124, 125. Ada yang buka Quran? Hah? Ada yang punya Quran? Buka Toha 124, 125. Jangan sampai menyesal.
nanti nyalahin Allah. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan di dalam keadaan buta? Ya. Wa man a'rada an dzikri, ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maka dia akan diberikan penghidupan yang sempit, dan ketika itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya, jadi semakin canggih zaman, semakin deras arus informasi, maka uzur bil jahal ini tidak lagi bisa diberikan. Uzur bil jahal hanya bisa diberikan kepada orang-orang seperti orang-orang di pedalaman-pedalaman Papua, pedalaman-pedalaman Amazon, ya, yang tidak sampai kepada mereka cahaya Islam karena keterbatasan para dai. Lalu bagaimana nasib mereka? Ya, kuntum surabah. Mereka hanya akan menjadi tanah. Makanya orang-orang kafir itu nanti di akhirat, wa yaqulul kafiru apa? Surah Naba. Wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, ngapalah dulu kami itu jadi tanah baik gitu. Jangan dijadiin manusia, karena setelah jadi manusia menjadi orang yang ingkar. Jadi jangan bangga tinggal di kota. Selama ini kan bangga tuh tinggal di kota, dengan segala bentuk kecanggihan teknologinya, menghinakan dasar budak dusun, ya kan? Kalau di Jambi kan budak dusun gitu ya. Kalau orang Jakarta di Pulau Jawa sana tuh dasar udik lo gitu kan. Emang enak, makin tinggal di kota ente makin gak dapat yang namanya uzur bil jahil dalam hal syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Orang pedesaan belum tahu dia tentang apa itu syirik, apa itu khurafat, apa itu tahayul. Dia belum tahu karena belum sampai dai ke sana. Mereka masih dapat uzur kalau masih percaya tahayul. Lah antum di kota, ya, ada itu di sosial media, ya, pakai pakaian begini nih kayak ustadz. Abah tolong baca aura saya, bagaimana itu jodoh saya, bagaimana percintaan saya. Waduh, anak komen lah, tahun 2021 masih percaya gini ya, langsung diblokir. Anda diblokir oleh penyelenggara. Lihat, katanya orang kota, tapi pola pikir masih enggak juga. Orang desa ada yang maju. Itu orang sengetin jauh-jauh ke sini. Ya kan? Jamaah paling jauh. Ya. Jadi tergantung manusianya lagi. Kalau dia mau belajar, maka dia insya Allah terlepas dari kejahilan. Nah, wa'arid anil jahilin, sekali lagi, satunya lagi adalah kalau kita punya teman, omongannya itu ya kasar lah, segala aneka kata-kata kasar tuh keluar, kadang ilolo nih, jangan kayak gitulah, guk gitu kan, ya tak, ya kan, ya semua disebut. Maka teman-teman demikian harus kita jauhi. Ingat, dijauhi, bukan dimusuh. Wahjurhum hajran jamilah, kata Allah. Ya, wahjurhum hajran jamilah. Hijrahlah dari mereka dengan hijrah yang baik. Jauhi mereka dengan jauhi yang baik. Maksudnya menjauhi agar kita tidak tersibuk dengan perilaku mereka. Ya, kita menjauhi mereka dalam rangka menjaga kemuliaan ilmu agama ini, bukan untuk yang lain. Bukan untuk niatnya memusuhi. Kita menjauhi mereka, menghindari mereka untuk menghindari mudarat. Ya. Agar habit mereka tidak menular kepada kita. Ya, jadi wahjurhum hajran jamila. Kemudian menjauhi orang-orang yang suka, ya, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu lagi. Ya, menjadikan agama Allah sebagai bahan
candaan. Ya. Bahan candaan. Kita lihat. Ya. Ana tidak mau bahasanya, tidak mau berkilah dan lain sebagainya. Ketika dulu memang ketika ana melihat para pelawak-pelawak misalnya yang senior-senior macam Haji Bolot, macam Malih ya, Pak Malih, itu tidak pernah menjadikan agama sebagai bahan mereka, sebagai konten mereka, enggak pernah. Tapi orang terhibur, orang tertawa. Ya kita terlepas dari itunya ya, banyak tertawanya kan tidak boleh. Maksudnya apa? Mereka tidak pernah menjadikan agama sebagai bahan candaan. Karena konsekuensi menjadikan bahan agama sebagai candaan, bahan olok-olok itu berat. Ya. Berat. Ya. Kita berzina. Ya. Kita mabuk, minum khamar. Kemudian apalah? Semua paket dosa kita kerjain. Kita bertaubat kepada Allah. Allah ampuni tobat kita. Tapi ketika menjadikan agama ini sebagai candaan, Allah Ta'ala. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kemudian mereka menjawab, ya, bahwa kami ini cuman bersenda gurau saja, main-main saja, jangan kaku lah, jangan jadi kanebo kering lah, gitu kan? Bahasa mereka, ya, biasa bela bercanda, bersenda gurau. Tapi kontennya agama dijadikan bahan itu, candaan. Ya, qul abillah. Qul, katakan pada mereka, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah engkau hendak menjadikan Allah, ya, dan ayat-ayatnya serta rasul-rasulnya kuntum tastahzi'un, kau jadikan sebagai bahan candaan, konten, ya, senda gurau, olok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Karena kamu telah kafir setelah keimanan. Islam bukan melarang kita bersenda gurau. Rasulullah juga bersenda gurau. Rasulullah juga tertawa. Ya, cuman beda tertawa Rasulullah tidak ngakak, ya, sampai nampak anak lidahnya. Rasulullah itu tertawa tapi tidak sampai nampak anak lidahnya. Ya, anak lidah itu yang gantung-gantung itu ya. Ya, sampai tidak nampak itu. Ya. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu sudah kafir. Lihat. Menjadikan agama sebagai canda, besar konsekuensinya. Maka jangan sekali-sekali, ya, bercanda dengan agama. Ya. Agama ini untuk diamalkan. Dan salah satu pembatal keislaman kita adalah, ya, menjadikan agama sebagai candaan. Ini pembatal keislaman. Ya. Baik itu di kitab yang diteruskan oleh Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahumullah, sama mereka. Barang siapa yang menjadikan agama ini sebagai candaan, ya, konten candaan, ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kau minta maaf karena kau sudah dalam keadaan kafir. Nah, orang-orang, teman-teman yang suka menjadikan agama-agama sebagai candaan ini, kita harus berpaling dari mereka. Wa a'rid 'anil jahilin. Orang demikian harus kita berpaling dari mereka. Jangan kita ikut-ikutan sama mereka. Nanti kita terbawa juga. Ya. Kita yang rugi. Ya. Ya. Seperti kita berteman dengan teman penjual minyak wangi.
Kalau kita tidak bisa beli minyak wanginya, tidak memiliki dan tidak dapat memiliki minyak wanginya, minimal kita terhirup wanginya. Ya. Jangan sampai kita berteman dengan para pembuat pandai besi. Ya. Kita dapat panasnya, kita dapat percikannya, kita dapat bau masemnya. Ya. Jadi penting, wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang jahil yang demikian ini harus kita lakukan. Tapi ingat, berpalingnya harus dengan yang wahjurhum hajaran jamila. Bukan untuk memusuhi, kita takut kita tertular. Virus ini membahayakan. Kalau sudah nempel ke inangnya, maka dia akan menyebar ke yang lain. Ya. Menyebar ke yang lain. Sama antum di ruang kerja, dalam dunia kerja nih. Kalau ada temen gawainya ngeluh, antum tengok kinerjanya juga tidak bagus-bagus amat, antum harus menjauh dari teman yang demikian. Karena akan menulari antum lama-lama, akan menulari kita. Ini teman seperti ini virus. Ya. Teman seperti ini virus. Ya. Begitu juga dalam dunia organisasi. Ya, dalam berorganisasi. Ada teman, ada pengurus, kalau ngomong itu juaronya. Ngomong juaronya. Tapi pada tataran praktek enggak nampak dia. Apa buah omongan dia ini? Enggak nampak. Karena pernah di saat anak kuliah dulu, ya, sebagai pengurus BEM, anak sebagai ketua panitia, SK itu anak sobek. Anak sobek. Kenapa? Di situ cuma nama saja yang muncul, nama sama ketika rapat nambah beban saja pemikiran. Tapi pas aksi nggak muncul dia, nggak nampak dia. Maka saat itu anak koyak. SK itu. Dulu ya, dunia BEM dulu ya. Ya, anak sobek. Udah. Biar aku yang urus ini. Dulu zaman dulu. Memang kebawa sampai sekarang anak. Dalam dunia organisasi, dalam membangun yayasan, membangun komunitas, ya. Anak tidak suka dengan sesuatu yang gemuk tapi tidak nampak manusianya. Gemuk hanya nambah jumlah kepala yang masing-masing beda pemikiran, beda orientasi, beda kepentingan. Ya, kadang kan ada orang yang melihat wah organisasi ini tidak mendatangkan keuntungan lagi buatku. Dia mau keluar, tidak mau ngomong, tapi di dalam gawainya ngembosi. Ngembosi. Wah, ini harus dipotong ini. Ini tumor dalam dunia organisasi. Dalam dunia kerja ada juga ya teman-teman yang demikian. Ini tumor yang harus dipotong. Ya, dipotong, udah. Alhamdulillah dulu dekan anak Profesor Dr. Adrianus Khatib sampai mengatakan acara hari H ini adalah acara fakultas paling sukses, paling ramai ya dalam sejarah berdirinya fakultas. Profesor Adrianus Khatib dekan anak dulu ketika ngambil sambutan. Dan saya tahu siapa ketua panitianya dan saya tahu orangnya bagaimana. Ya, anak saat itu, anak sobek. Ke Profesor Adrianus Khatib itu, ya, di dekan fakultas anak tuh apapun yang anak omongin di ACC sama beliau. Pak, minta sekretariat untuk lembaga ini. Pakai yang itu, Malik, ruangan yang itu. Jadi organisasi mahasiswa yang dapat sekretariat dalam gedung itu di kampus anak dewe. Ya, Fakultas Adab dulu di Telanai. Ada ruang kecil sebelahnya itu dipakai. Antum pakai yang itu. Ustaz, apa nih Prof mau bikin spanduk atas lembaga. Sampai organisasi lain tuh datangin anak ngeroyo anak. Organisasi kampus, ya.
Apa maksud mas spanduk gini? Ngapa protes aku? Tanya lah Pak Dekan yang ngizinin. Aku cuma ngomong baik, minta izin. Beliau ngizini, aku tinggal aksi gitu loh. Nah kembali ya ke sini. Jadi orang-orang jahil tidak berarti orang itu memang bodoh mutlak, tidak. Tapi orang-orang yang bisa merusak sebuah sistem. Sistem. Ya. Dalam dunia kerja, dalam dunia organisasi ada kayak gitu. Apalagi kalau antum dalam dunia kerja, antum katakan kerja ini kerja tim. Ya, kerja tim. Ketika antum ditunjuk menjadi leader, ada anggota antum yang merusak, yang ngomong padek nih kan. Jago nih kalau ngomong. Tapi pas dalam tataran praktis dia meleset, banyak alasan, banyak excuse-nya, kemudian banyak melakukan blaming. Oh, I'm sorry, I have to say, you and me and you out from this group. Dah gitu ya. Dalam dunia kerja kita harus kayak gitu. Ini bentuk integritas juga. Kita untuk kebaikan gitu loh. Ya. Maka kalau ada yang gentle, dia tahu dia nggak ada bermanfaat, dia mundur, ini harus diapresiasi. Ya. Harus diapresiasi. Ya. Ini dalam dunia kerja, dalam dunia organisasi. Dan ketika dalam organisasi juga ada namanya organisasi umum, ada organisasi agama. Nah, kalau agama inilah yang perlu perincian total. Ya, perincian total. Salah satunya apa? Ketika kita membangun sebuah komunitas, sebuah organisasi, landasannya adalah lillah, bukan linnas. Ya, landasannya apa? Lillah, bukan linnas. Kalau linnas itu kecewa, itu pasti. Ya. Kalau kita landasnya linnas, kecewa itulah yang kita dapat. Tapi ketika lillah, kita akan tahu bahwa Allah itu ya selalu menyeleksi hamba-hambanya. Siapa yang bertahan, siapa yang tidak bertahan. Ya. Siapa yang bertahan yang bermanfaat, siapa yang bertahan yang tidak bermanfaat. Allah ini tahu. Tapi semuanya itu kembali kepada qadarullah. Ya, kita ingin keberlangsungan, ya. Kerja tim, keberlangsungan kerja organisasi harus kita jaga. Nah, seperti itu. Ya, jadi wa'arid anil jahilin adalah bentuk juga menjaga integritas. Menjaga muru'ah diri, muru'ah ilmu. Ya. Taib. Kemudian dilanjutkan. Fa fihil muru'atu wa husnul adab wa makarimul akhlak. Ya, sudah Anda sampaikan di sana. Maka di dalamnya ya terdapat dalil tentang muru'ah ya, yakni memperbaiki adab, wa makarimul akhlak. Apa makarimul akhlak? Ya, menjadi pribadi yang pemaaf ya. Wa min alzami adabin nafsi lit talib. Dan berikut ini ya, di antara adab-adab yang perlu ya dimiliki setiap diri para penuntut ilmu. Nah, ini harus dimiliki para penuntut ilmu. Apa itu? Tahallihi bil muru'ah. Senantiasa menunjukkan integritas dirinya. Ya. Wa ma yahmilu 'alaiha. Dan apa yang dapat membawa kepada muru'ah. Maksudnya apa yang dapat membentuk integritas diri kita. Wa tankubuhu khawarimaha allati tuhillu biha. Dan menjauhkan segala sesuatu ya yang dapat merusaknya. Ya. Kahalqi lihyatihi. Nah, seperti mencukur habis jenggot, ya. Bagi yang punya jenggot, ya. Jadi jenggot itu jangan dicukur habis. Kumis dirapikan. Masa penuntut ilmu polos gitu ya? Sekali lagi ini kalau dia punya jenggot. Kalau belum punya, ya tidak masalah. Ini masalah hormon, ya, masalah hormon. Atau bayangin aja ada ulama yang terkenal memelihara jenggot, tiba-tiba dia dicukur, pasti antum tersenyum, ketawa, idih, kok jadi lucu, ya enggak sih?
jadi kayak perempuan gitu kan, iya kan? Itu tadi muru'ah saat itu tuh turun, ya. Muru'ah saat itu turun. Au kasratu iltifati fi tariq. Au kasratil iltifati fi tariq. Atau banyak iltifat, jelalatan lah, menoleh sana, menoleh sini di jalan. Ya. Kalau di jalan jangan jelalatan. Ya. Jangan jelalatan. Ana baru kemarin di WA istri. Ya. Ana ngisi ke talang bakung. Ya kan? Ana jadikan snap. Ya kan? Langsung istri komen. Tuh datang buru-buru, ya. Sampai-sampai bapak pas-pasan sama istri dan nampak lagi, dari tegur lagi istri. Ya. Jadi ana di jalan itu rupanya berpas-pasan sama istri. Jadi istri ana bilang ndak nagur lagi gitu kan. Bukan ndak nagur, abi kan ndak jelalatan, ndak kesana kemari mata abi fokus ke jalan, ke tujuan. Jadi antum kalau misalnya berpas-pasan dengan anak di motor, ya klakson gitu misalnya kalau kenal gitu kan, syukur-syukur anak tertengok gitu kan. Ya namanya fokus. Talang bakung itu lumayan dari Aurduri, ya 40 menitan ya, 40 menitan. Ngisi jam 9. Walaupun sampai sana ya seperti yang antum tahu lah. Ana dewean juga di ruangan tuh. Ya, ana foto ruangannya. Nah tulis terkadang lupa kalau masih berurusan sama orang Indonesia. Ya. Virus ngaretiusnya itu belum ketemu vaksinnya. Virus ngaretiusnya tuh nggak tahu. Ya. Mungkin kalau anaknya agak-agak zindik dikit, agak munafik, jadi orang munafik, mungkin anda jadikan konten tuh. Nah, akan jadikan candaan. Ya. Umat Islam itu umat paling memalukan. Enak enggak ngomong kayak gitu? Ya. Bisanya mengkritik. Nah, kita ini harus menjadi. Kita ingin umat muslim tuh umat yang disiplin, ya harus kita lah yang menjadi dulu. Sebagaimana kita ingin memiliki pasangan yang soleh, ya kita harus menjadi pribadi yang soleh. Paham nih maksud ana? Nangkep nggak? Ya, kalau anda jadikan bahan tertawaan mudah sekali, banyak kontennya. Ya, muslim itu jorok, muslim itu ndak rapi, ya kan? Tengoklah sendalnya di masjid itu kalau pengajian, katanya pengajian mengingat Allah. Padahal tahu Allah itu suka kerapian. Tapi coba tengok sendalnya orang Islam di masjid, berantakan. Itu makanya orang-orang Kristen katanya sendalnya dibawa masuk supaya gerejanya selalu nampak rapi. Enak enggak Islam kita, agama kita digituin? Enggak enak kan? Makanya mulailah dari diri kita, rapi, disiplin, menjadi, jangan sibuk menuntut. Maka ada sampai kapanpun, ya Ustadz datangnya jangan cepat-cepat. Ini pengundang yang biasa ngundang ana bilang Ustadz datangnya jangan cepat-cepat. Oke, fine, ana datang nggak cepat-cepat, tapi ana ngisi jam berapa? Jam 10 lah Ustadz. Oke, setengah 10 ana sudah di tempat, sudah pasti insya Allah. Usahakan. Belum juga ada, mau kamu tuh jam berapa? Nanti sampai kapanpun jangan, makanya sebut jangan undang ana. Kalau antum baca snap ana, jangan pernah undang saya kalau anda tidak mampu menyesuaikan waktunya. Karena imani laisa fi amplop. Karena iman aku bukan ada pada amplop. Yang bisa seenak hati seorang ustadz ya dikendalikan panitia hanya karena uang amplop ada pada panitia. Kalau ustadz mau dapat amplop, ikuti aturan kami. Kalau ustadz tidak mau amplopnya, mau pulang, kami tidak kasih amplop. Anak pernah digituin? Oh pernah, anak tinggalin itu. Tapi afwan ustadz, kalau ustadz pulang kami tidak bisa ngasih ininya, honornya. Nggak masalah. Saya kesini bukan ngejar honor. Murah sekali saya ngejar honor. Berapa honornya? Ya, berapa honornya? Serius. Ya. Sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Jangan undang saya kalau tidak bisa tepat waktu. Ya. Jangan undang saya.
Anda selalu sampai seperti itu. Seperti itu sampai kapanpun, insya Allah. Oh, zaman udah canggih kok. Paling kalau Anda yang telat, Anda tinggal berkabar, Anda sepertinya telat. Kan zaman udah canggih, makin mudah kita mengamalkan agama ini. Nah, itu kalau Anda menjadi orang munafik, menjadi orang fasik, menjadi orang zindik. Banyak tak konten agama ini untuk dijadikan bahan tertawaan? Banyak. Tapi umatnya ya, bukan agamanya, umatnya. Maka kalau dikatakan siapa yang menista agama kita sendiri, yang menodai agama kita sendiri, ya kita sendiri. Makanya para ulama banyak menulis di sini. Ya, apa yang membuat dakwah kita tertolak? Ya berarti salah kita, niat kita dan cara kita yang salah. Bukan orangnya yang keras hati, bukan orangnya yang keras kepala. Nah, bab introspeksi diri itu dalam Islam sangat ditekankan. Ya, contoh baik kita dalam berdoa, Allahumma ghfirli. Kita suruh minta sama Allah ampuni dosa kita dulu. Kita banyak dosa, jangan sok-sokan. Ya, anggap dosa orang tua kita banyak. Maka minta dulu ampuni dosa kita, baru dosa orang tua kita. Ghafarallahu li walakum. Para masyayikh menutup majelisnya, Ghafarallahu li walakum. Doain diri dulu. Ya. Jadi bab introspeksi diri itu sangat ditekankan di dalam Islam. Hasibu qoblaan tuhasabu. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab. Ya. Thayyib. Ya. Jadi itu. Jangan kembali ke sini au kasratil iltifati fit thariq. Jadi jangan kita jelalatan ketika berada di jalan. Kita fokus mau kemana ya ke sana. Lihat kiri kanan itu hanya sekedar ngecek jalan, ada yang mau motong gitu kan. Ya. Ghadul basar, tundukkan pandangan sebagai seorang penuntut ilmu. Ya. Au maddir rijlaini fi majma'in nas min ghairi hajah wala darurati da'iyah. Atau ya, maddi rijlaini, menyelonjorkan kaki di majelis ilmu. Kakinya diselonjorin, ya. Ya, fi majma'in nas, ya, di tengah-tengah manusia. Ya. Min ghairi hajah. Tanpa hajat. Lain kalau ada hajat, misalnya kelamaan bersila kakinya kram. Maka selonjorkan kaki. Etikanya bagaimana kemarin? Angkat tangan. Nah, seorang syekh, seorang guru pasti paham. Angkat tangan itu berarti dia sedang izin. Ya, nah, terserah izinnya mau berdiri. Kalau berdiri berarti dia mau buang angin misalnya ya. Kalau dia nggak berdiri, rupanya dia hanya ingin menyelonjorkan kakinya ke semutan. Jadi nggak kaku-kaku banget. Kalau ada hajat dibolehkan. Wala darurati da'iyah. Ya, dan darurat serta izin da'iyah, izin ya, menyeru gitu ya dengan kode. Ya. Au suhbatil aza, Allahumma shalli ala Muhammad. Au suhbatil aradhili wal fusaqi al mujjani wal battalin. Atau berteman dengan arazil, nih teman yang ya bajingan gitu. Bajingan, preman, ya. Nah, arazil ini kalau agak memang teman yang buruk banget gitu ya. Ya, preman gitu, berteman dengan preman gitu ya. Emang kita ngumpul-ngumpul dengan dia, arazil. Wal fusaqi, dan teman-teman yang fasik. Teman-teman yang fasik itu yang bagaimana? Yang tadi itu meremehkan agama. Dan dia menganggap bahwa orang yang menjadikan agama sebagai candaan itu biasa-biasa saja. Ya, hati-hati. Ya, wal mujjan, orang yang tak tahu malu. Ya, orang-orang yang tak tahu malu. Tak tahu malu ketika bermaksiat, al mujjan. Ya. Bagaimana itu? Contohnya,
ya. Kalau antum masih punya teman datang ke tempat antum, ngumpul sama antum, tiba-tiba ngomong, kemarin aku ke tempat cewek aku dapat ini, dapat jatah ini, dapat jatah itu. Intinya perkara yang dosa besar lah, zina. Ada nggak? Ada zaman dulu tuh. Ya. Hari Senin itu pasti yang dibahas malam mingguannya ngapain baik. Zaman dulu tuh. Maka ini al-mujjan. Teman yang seperti ini harus dijauhi, yang bangga dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Ya. Al-mujjan. Semoga antum di sini tidak lagi punya teman demikian. Kalaupun masih ada, wahjurhum hajaran jamila. Jauhi mereka tapi bukan untuk memusuh. Wal battalin, ya. Orang-orang yang kurang kerjaan gitu. Orang-orang yang suka dengan hal yang batil, sia-sia gitu ya. Ben, lagi sibuk tak? Enggak. Karaokean yuk. Ben, sibuk tak? Misalnya. Enggak. Ikut aku yuk, mana? Biasa nongkrong gitu kan. Kemana? Warnet. Mabar. Ya. Ya kan? Radit, sibuk tak? Enggak. Ikut yuk, mana? Main PS. Ya. Dah, orang-orang seperti ini harus wahjurhum hajran jamil. Au musara'ati al-ahdathi was-sighar. Atau yang masih suka ya bergelut ya. Main ya dengan anak-anak kecil. Ya. Misalnya antum main ekal sama anak kecil ya. Ada di sini masih. Ayo main porces. Iya. Wah, aku abang dapat duluan. Masih ada yang main porces, main ekal segitiga itu kan. Ya. Ya ngetril. Cia. Masih bisa rupanya. Ya dulu. Ya, main ekal ya. Main ekal masih. Atau mungkin di sini ada yang masih main karet. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Ya. Nah, orang-orang kayak gini ya kita nasehatin lah. Kalau udah galak ya udah dosa berkawan dengan kita. Kita bawa pula. Ya kita pula ikut main karet sama dia. Ikut main ekal kalau yang laki-laki, yang perempuan main karet. Ya main BP-an. Atau BP-an? Hah? BP-an atau BP-an? Tepean lain. Kalau yang cowok tepean. Kalau cewek BP-an. Boneka cewek apa nih? Cewek pula. Boneka-boneka orang-orang pakai baju tuh nah. Ya. Ya, enggak usah lagi main kayak gitu, ya. Ya, atau teman-teman yang childish. Ya, teman yang childish enggak usah lagi, ya. Yang demikian bukan kita musuhi tapi kita hanya menghindarinya saja. Taib. Jadilah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi mustahil bagi penuntut ilmu yang telah dewasa tapi masih main-main dengan anak-anak kecil, ya. Penuntut ilmu tidak seperti itu lagi. Ya dengan sesamanya lah, main bola, futsal kah, ya kan? Main berkuda, memanah, renang, itu udah mainan para penuntut ilmu, ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan hari ini, ya. Jadi sama-sama ya kita jaga ilmu kita agar dia menjadi keberkahan untuk kita dan ilmu menjaga kita. Bagaimana kalau ilmu menjaga kita? Kita menjadi pribadi yang istiqamah, ya. Bagaimana ilmu ketika memuliakan kita? Kita menjadi pribadi yang mudah beramal soleh dengan ilmu tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Bila ada pertanyaan dipersilakan dengan tulisan, boleh langsung, boleh juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.